episode 10 dibuka dengan adegan penuh ironi. Raja Ihyun masih menunggu Jiung di rumah kaca, bahkan terlihat menyiapkan hadiah bubuk cabai dan berlatih cara menyambutnya. Namun kenyataan pahit, Jiung justru berada di ruang tahanan, disiksa karena dituduh meracuni pangeran muda Gin Myong. Saat kabar ini akhirnya sampai ke telinga Ihyun lewat Changson, emosinya meledak. Ia memaksa Ratu Jahyun menyerahkan kunci penjara, bahkan mengancam nyawanya. Ketegangan ini pecah ketika Jiung sendiri muncul, menahan Ihyun dan meminta agar ia membuktikan kebenarannya lewat cara lain. Situasi berbalik ketika Ratu Ibu Inju turun tangan. Ia mengambil alih kunci penjara dari Ratu Jahyun, lalu membebaskan Jiung dengan syarat berat. Dalam 3 hari, ia harus menemukan bukti siapa dalang sebenarnya, atau nyawanya akan melayang. Sebagai bekal, Ratu Ibu memberinya sebilah belati perak, juga sebuah peringatan bahwa hubungan dengan Ihyun bisa membawa bahaya lebih besar. Momen pertemuan kembali antara Ihyun dan Jiung menjadi titik romantis episode ini. Ihyun memeluknya erat, mengungkapkan betapa ia merindukannya. Jiung sempat menolak, mengingat peringatan Ratu Ibu. Tapi Ihyun tidak goyah, ia bahkan menciumnya dan mengakui perasaannya secara langsung. Walau indah, adegan ini terasa sedikit timpang, karena penonton lebih banyak melihat keberanian Ihyun ketimbang perasaan Jiung yang masih tarik ulur. Setelah itu, keduanya bekerja sama menyelidiki kasus racun. Hari pertama, Ihyun mencicipi obat yang diberikan pada Jin Myong dan merasakan rasa pahit mencurigakan. Hari kedua, Jiung membawa semua bahan obat ke kamarnya. Gilgum, yang ikut membantu, mencium bau aneh mirip kotoran tikus dari salah satu biji herbal. Hari ketiga, situasi makin genting. Ihyun sendiri jatuh sakit dengan gejala sama seperti Gin Myong. Dari sinilah tabib istana menyimpulkan penyebabnya adalah Oryongji, yaitu ramuan dari kotoran tupai. Jika digabung dengan ginseng, hasilnya berubah jadi racun mematikan. Benang merah semakin jelas. Gonggil ditugaskan mencari tabib Yoyobun, orang yang mencampurkan ramuan itu. Namun Chuol lebih dulu muncul untuk membungkamnya. Pertarungan sengit terjadi, hingga akhirnya Yoban mengaku bahwa semua ini adalah perintah Selirkang. Ia hampir menyebut nama Pangeran Jesan, tapi tiba-tiba sebuah anak panah menembus tubuhnya. Dan dalang penembakan itu ternyata orang suruhan Pangeran Jesan. Bukti pun kembali lenyap, membuat posisi Jiung tetap terancam. Sementara itu, Chuol ditahan. Ia mengaku semua perbuatannya dilakukan atas inisiatif sendiri, berusaha melindungi Selirkang. Ihyun menekan Selirkang, tapi ia lihai berkelit, menantang sang raja untuk menunjukkan bukti. Percakapan Ihyun dengan Jiung kemudian menyingkap bahwa Jiung memang sudah lama mencurigai Selirkang. Itulah sebabnya ia menyuruh Gonggil memantaunya. Di tengah kekacauan itu, Jiung tetap menunjukkan dedikasinya sebagai koki. Pangeran Gin Myong yang lemah tidak kuat meminum obat penawar. Jiung segera menyiapkan hidangan penuh gizi, dan Ihyun bahkan rela mencicipinya lebih dulu untuk meredakan kecurigaan ibu sang pangeran. Ketika sup itu masuk ke mulut Jin Myong, kondisinya berangsur membaik. Adegan ini sekali lagi menegaskan bahwa kekuatan Jiung selalu kembali ke masakan yang ia buat dengan hati. Namun istana tidak pernah sepi dari darah. Saat Chuol berada di penjara, Selirkang justru datang menemuinya. Dengan dingin ia menusukkan pisau ke leher pengikut setianya sendiri, memastikan tidak ada rahasia yang bisa terbongkar. Intrik makin pekat, membuat penonton sadar bahwa Selirkang siap menyingkirkan siapapun. Di sisi lain, Pangeran Jesan menunjukkan langkah besar dalam rencananya. Ia menahan Lee Jang-gyun, penulis naskah yang bisa membuka kebenaran tentang kematian ibu Ihyun. Lebih mengejutkan lagi, ia juga menahan nenek dari pihak ibu sang raja. Di tangannya ada boneka berisi kain berlumuran darah, sisa dari tragedi hari kematian ratu. Jesan berencana menggunakan benda itu pada perayaan ulang tahun Ratu Ibu Inju untuk memancing amarah Ihyun agar kehilangan kendali, sehingga ia bisa dijatuhkan. Episode ditutup dengan nuansa romantis sekaligus mengkhawatirkan. Ihyun mengenakan kostum penari Choyongmu, menunjukkan tariannya hanya untuk Jiung. Setelah itu, ia mengungkap bahwa ia sudah tahu Jiung berasal dari masa depan dan tetap memintanya untuk tinggal di sisinya. Ia bahkan memberinya cincin, simbol janji yang indah.
meski kita tahu badai besar tengah menunggu mereka. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.